Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian sore Masjid At-Taqwa yang saya hormati dan saya muliakan, mari bersama kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seraya kita berdoa, semoga kita, keluarga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita nanti bisa berkumpul kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu ittiba', mengikuti dan menjalani semua sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ibadah Ramadan ini bagaikan suatu kompetisi, suatu perlombaan. Dalam sebuah perlombaan itu biasanya ada 3 babak. Yang pertama babak penyisian, yang kedua semifinal, yang terakhir, yang ketiga adalah final. Ketika kompetisi atau perlombaan masuk babak yang pertama, itu biasanya pesertanya banyak. Bahkan ada peserta-peserta susulan. Maka ketika awal Ramadan kita jumpai, khususnya ketika sholat tarawih, banyak masjid musolah itu yang meluber jamaahnya. Sehingga ada di antara masjid musola yang gak cukup itu mendirikan terop ataupun tenda. Itu ketika penyisihan. Kemudian masuk 10 malam kedua, atau dalam kompetisi disebut sebagai babak semifinal, maka mulai terseleksi. Mulai ada yang gugur dari perlombaan itu atau menggugurkan diri, sehingga masuk babak yang kedua ini pesertanya semakin berkurang. Tetapi biasanya kualitasnya dibanding peserta ketika penyisihan dengan masuk semifinal ini, kualitasnya sudah mulai tersaring. Kemudian ketika masuk final 10 malam terakhir, kita ini saat ini bagaikan masuk final. Pesertanya itu sudah mulai lebih tersaring, lebih terfilter, lebih terseleksi. Mereka lebih unggul dari peserta-peserta yang gugur ketika penyisihan maupun ketika semifinal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika masuk final seperti ini, maka seyogyanya kita sebagai peserta kompetisi itu punya cita-cita, punya harapan, dan punya usaha bagaimana kita menjadi juaranya.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, siapa orang yang juara? Orang yang menjadikan final ini nanti menuju kejuaraan, mereka yang sampai akhir Ramadan tidak terganggu ibadahnya, baik puasa, tarawih, tadarus, majelis taklim seperti ini, tetap giat, tetap semangat, sehingga layak dia nanti ketika bulan Syawal mendapatkan gelar yang namanya takwa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semua ibadah yang disyariatkan Allah dan Rasulnya itu pasti banyak manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita mau menjalaninya. Dan apabila ada suatu syariat tentang larangan, pasti larangan itu pun akan mendatangkan mudarat, mendatangkan kerugian bagi orang-orang yang melanggarnya. Lantas apa manfaat syariat kita beribadah di bulan Ramadan ini? Rangkaian ibadah Ramadan sejak awal kita menjalankan sholatul lail, tadarus, puasa dan lain sebagainya, itu kalau dirangkum ada 5 manfaat yang akan kita dapatkan kalau ibadah-ibadah itu kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan Rasulnya. 5 manfaat itu ada di 5M. M yang pertama, orang yang menjalankan ibadah serangkaian Ramadan ini akan meningkat ketakwaannya. Ini sebagaimana yang Allah firmankan terkait dengan perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga berpuasa, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada yang bertanya di antara kita, apa manfaatnya takwa? Kenapa puasa itu sehari menjalankan puasa nggak dapat avansa gitu ya? 2 hari dapat alfat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nilai takwa itu lebih baik daripada avansa, alfat atau seisi dunia ini. Apa kebaikan bagi orang yang bertakwa itu? Mari kita perhatikan beberapa ayat. Yang pertama surat 49, surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu di antara kamu bukan mereka yang mobilnya Alphard Expander, bukan mereka yang sawahnya berhektar-hektar, bukan mereka yang hartanya menumpuk banyak, yang tinggi jabatannya. Tapi orang yang mulia di sisi Allah di antara kita ini, siapa di antara kita yang paling takwa? Kemudian surat Al-Baqarah ayat 197. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bekal kemana? Kemana saja. Kita dari rumah ke pekerjaan, dari rumah ke masjid, dari rumah kemudian kita mudik, atau ketika kita haji dan umroh, atau ketika nanti malaikat Israel sudah mendatangi kita, maka bekal yang terbaik itu adalah takwa. Kenapa takwa ini menjadi bekal terbaik? Ketika di dunia, dalam surat 65 surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah mengatakan,
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi solusi, jalan keluar dari segala persoalan, permasalahan yang dihadapi ketika di dunia ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian bekal takwa ini akan bermanfaat ketika nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardh u'iddat lil muttaqin. Ketika nanti masing-masing kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di dunia, akan dihisab, akan ditanya satu persatu atas perbuatan kita, maka Allah mengkhususkan bagi orang-orang yang bertakwa, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang saya hormati, apa lantas kemudian kita puasa semua dijamin menjadi orang bertakwa? Belum tentu. Karena ketika kita pun dulu sekolah, apakah semua akan naik kelas? Belum tentu. Ketika kita ujian akhir sekolah, apakah semua lulus? Belum tentu. Kita yang petani, semua nanam lombok, semua nanam padi, apakah semua panennya sama? Belum tentu. Lantas siapa yang mereka menjalankan puasa, tarawih, tadarus, infak, sedekah selama Ramadan kemudian mendapatkan gelar takwa ini? Ciri mereka ada 5. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang dikatakan takwa itu orang yang loman. Loman itu bukan laparan, tapi suka memberi, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya yang dalam kekurangan. Mereka suka berinfak, baik dikala waktu rizki itu lapang maupun dikala waktu rizki itu sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaid. Orang yang bertakwa itu orang yang mampu mengendalikan marahnya, emosinya. Dia orang yang tenang. Dia orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan hatinya dan pikirannya yang jernih, bukan dengan marah-marahnya. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu orang yang luas maafnya, enggak punya rasa dendam sedikit pun kepada siapapun. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu ingin disukai, dicintai oleh Allah, maka mereka selalu berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirinya. Yang kelima, siapa orang yang bertakwa itu? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu orang yang pandai mawas diri, introspeksi diri,
apabila menemukan kesalahan pada dirinya, dosa yang pernah diperbuatnya, maka dia beristighfar mohon ampun kepada Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia punya tekad kuat untuk berhati-hati agar tidak terjerumus kepada kesalahan dan dosa yang sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau 5 ciri itu ada pada diri kita, maka layak kita disebut orang bertakwa dan layak mendapatkan perlindungan Allah ketika di dunia, apalagi kelak di akhirat. Kemudian manfaat yang kedua, dengan kita menjalankan syariat ibadah Ramadan, baik tarawih, tadarus ataupun puasa dengan sungguh-sungguh hingga nanti akhir Ramadan, maka kita akan mendapatkan gelar yang namanya tashkurun. Kita akan menjadi orang-orang yang dianggap oleh Allah orang-orang yang pandai bersyukur. Mari kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 185. Di penghujung ayat Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan. Bilangan apa? Bilangan ibadah Ramadan kita. Mari sejak babak penyisian, babak semifinal, babak final saat ini kita lalui dengan sungguh-sungguh sehingga kita layak mendapatkan juara Ramadan ini. Maka ayat ini berlaku untuk kita. Allah mengatakan barang siapa yang telah sempurna menjalankan ibadah Ramadan selama 30 hari, walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka dialah orang yang layak untuk mengumandangkan takbiran. Ternyata Bapak Ibu sekalian, takbiran itu menurut ayat ini hanya layak dikumandangkan oleh orang-orang yang juara, yaitu juara ketika melaksanakan ibadah Ramadan mulai awal hingga akhir. Menurut kisah, ketika Nabiullah Ibrahim dan Ismail mengikuti ujian yang Allah berikan kepada mereka, yakni Ibrahim disuruh menyembelih Ismail putranya. Ketika proses itu dijalankan, ternyata itu hanyalah ujian yang berat yang Allah berikan kepada mereka. Lantas mereka bertakbir dari tempat penyembelihan itu sampai ke rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai kemudian dekat rumahnya, istri Ibrahim, ibunya Ismail, Hajar ketika itu yang berderai air mata terus menerus karena terbayang terlintas suaminya membunuh anaknya. Mendengar takbiran itu gembira. Ini adalah sinyal dari Allah bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail telah lulus ujian. Mereka masih hidup, mereka layak mendapatkan hadiah yang besar dari Allah. Dan hadiah terbesar itu salah satunya mengumandangkan takbir kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita yang berhak untuk mengumandangkan takbiran. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan takbiran itu bukan perwakilan, ditulis koordinator takbiran. Begitu takbiran nek wong telu, yang lain nggak ada takbiran, keliru. Mari rumah-rumah kita gemahkan dengan takbiran semenjak akhir Ramadan masuk 1 Syawal, yaitu ketika nanti malam Senin yang akan datang
Mari rumah-rumah kita. Kemudian ketika kita menuju tanah lapang, menuju tempat sholat Id, mari sepanjang jalan kita takbiran, sehingga nggak ada waktu lihat baju tetangganya, apalagi masih ada harganya. Iki baju lunas apa gurung. Nggak sempat kita rasan-rasan, kita mengumandangkan takbir kepada Allah. Kemudian di penutup ayat ini Allah mengatakan la'allakum tashkurun. Jadi orang-orang yang bersyukur itu menurut Allah berawal dari kalimat walitukmilul iddata. Mereka yang menyempurnakan perintah Allah dalam hal Ramadan, mereka menyelesaikan ibadah Ramadan mulai awal hingga akhir. Lalu apa untungnya kita menjadi orang yang bersyukur? Surat 14, surat Ibrahim ayat ke-7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, barang siapa atau jikalau di antara kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, sungguh Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Namun barang siapa yang kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat amatlah pedih. Bapak Ibu, kita kadang menganggap la azidannakum, bertambahnya nikmat itu hanya dari segi kuantitas. Saat ini punya uang 10.000, besok 20.000 berarti bertambah. Padahal bertambahnya nikmat itu juga bisa karena kualitasnya. Berapa banyak di antara kita mungkin yang rajin sholat, rajin ibadah, honor, gaji, pendapatan tetap, tapi oleh Allah dibuat cukup gaji honor yang demikian itu. Kemudian oleh Allah anak-anak kita dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang solih-solihah. Kemudian terhindar dari segala macam musibah dan penyakit. Keluarga kita oleh Allah dihindarkan dari segala macam kecelakaan. Tidak sedikit pun di antara keluarga kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit-penyakit yang berat. Itu adalah la azidannakum. Coba bayangkan andaikan kita ditambah nikmatnya dalam hal kuantitas, jumlah, tapi dari segi kualitas oleh Allah dikurangi. Panenan bertambah, yang kemarin dapat 1 ton, sekarang dapat 2 ton. Tapi kemudian istri harus berobat, membutuhkan biaya seharga 4 ton. Atau ketika itu anak kita kecelakaan yang biayanya melebihi dari hasil panen yang secara kuantitas tadi bertambah, akhirnya berkurang untuk biaya anak yang kecelakaan tadi itu. Dan banyak di antara kita menganggap rezeki itu hanya sebatas harta. Padahal dalam surat Al-Fatihah yang setiap rakaat kita baca ketika sholat, rizki yang utama Allah sebutkan dalam ayat ini. Ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa jalan yang lurus itu? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai. Waladhdallin, bukan orang-orang yang sesat. An'amta alaihim ini Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Siapa yang mendapatkan nikmat yang banyak itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang diberi nikmat yang banyak itu orang yang beriman, orang yang bertakwa.
Mereka selalu sholat ibadah kepada Allah. Atas rezeki Allah digerakkan hatinya, sebagian disisihkan diberikan kepada saudaranya. Ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Daripada kita diberi jabatan, gaji yang tinggi, tapi oleh Allah kita dibuat maghdub, menjadi orang-orang yang dimurkai. Akhirnya harta dari gaji itu enggak cukup, harus kita berbuat korupsi karena kita merasa kurang. Apalagi waladhdallin, sudah kita melakukan korupsi, jauh daripada ibadah kepada Allah, maka tinggal laknat Allah yang nanti akan diberikan kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan kita beranggapan rezeki itu hanya sebatas kuantitas, apalagi hanya sebatas harta benda. Rizki terbaik itu adalah sebagaimana pesan khotib ketika Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rizki terbaik itu adalah iman, takwa, dan Islam. Sehingga jangan sampai ketika nanti ajal telah tiba, tiga rizki utama ini hilang. Keimanan, ketakwaan, keislaman hilang, sehingga kita tidak bergelar husnul khotimah. Sebaliknya kita akan bergelar su'ul khotimah. Kemudian Bapak sekalian, siapa orang yang bersyukur ini? Apa ciri mereka? Ciri mereka ada tiga Bapak Ibu sekalian. Orang yang dikatakan bersyukur, tashkurun dalam surat Al-Baqarah 185 tadi itu, ciri mereka ada tiga. Yang pertama, ciri yang ada pada lisan mereka, ada pada ucapan mereka. Mereka selalu mengagungkan dan memuji Allah dalam situasi kondisi bagaimanapun. Sehingga ada hadis yang mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Mari kita memuji Allah dalam semua hal. Sehat alhamdulillah, sehat digunakan ibadah. Sakit alhamdulillah, dengan kita bersabar berkurang dosa-dosa kita. Diberi harta alhamdulillah, untuk kita berbagi sesama dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Diberi kemiskinan alhamdulillah, hisab kita nanti cepat, tidak seperti orang-orang yang banyak hartanya yang harus dipertanggungjawabkan semua kelak di hadapan Allah. Sehingga orang bersyukur itu Bapak Ibu sekalian tidak pernah mengeluh, tidak pernah sambat kepada siapapun dalam situasi kondisi bagaimanapun. Kondisi baik alhamdulillah, tidak baik alhamdulillah, karena dia yakin semua itu datang dari Allah. Kemudian yang kedua, orang yang dikatakan tashkurun itu terlihat dalam keyakinan hatinya. Apa yang ada dalam hatinya? Dia yakin semua itu datang dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Kita perhatikan surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau benar-benar kita ini termasuk orang yang bersyukur, katakan Allah yang maha kuasa. Allah akan memberikan kuasa harta bagi yang Allah kehendaki. Allah akan memberikan kuasa kesehatan bagi yang Allah kehendaki. Allah akan memberikan kuasa keluarga bagi yang Allah kehendaki. Allah akan memberikan kuasa jabatan bagi yang Allah kehendaki. Allah akan memberikan kuasa harta bagi yang Allah yang kehendaki. Tapi ini koma Bapak Ibu, koma, masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Allah akan mencabut kekuasaan harta, jabatan, keluarga, kesehatan, kehidupan bagi yang dikehendaki oleh Allah. Maka gak aneh
Dulu orang itu kaya, sekarang miskin. Dulu orang itu gagah kuat, sekarang lemah. Dulu orang itu tinggi pangkatnya, sekarang pensiun, tidak punya pangkat. Dulu orang itu sehat walafiat, sekarang sakit-sakitan bahkan meninggal dunia. Karena janji Allah sudah seperti itu. Oleh karenanya Bapak sekalian, orang yang memiliki jiwa bersyukur, ketika diberi kelebihan gak nampak keangkuhan, kesombongannya. Karena dia mengaku itu hanya sementara, tinggal tunggu waktu. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, kita nanti tinggal cerita. Cuma yang jadi pertanyaan, besok anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita cerita tentang kita ini, kebaikan kita apa keburukan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan umur panjang itu bukan waktu lamanya di dunia, tapi bagaimana memanfaatkan waktu itu selama hidup di dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 63 tahun meninggal dunia. Kiai Haji Ahmad Dahlan 63 tahun. Enggak lama 63 tahun itu. Tapi jasanya, manfaat kehadirannya di dunia ini terasa sampai saat ini bagi kita semuanya. Lalu bagaimana dengan kita? Oleh karenanya, ciri orang yang bersyukur tadi nggak cukup 2 itu, harus ditambah 1 yang ketiga, yaitu bentuk syukurnya itu asyukru bil hal. Ada tanda syukurnya dalam amal perbuatannya itu. Ketika ia sehat, bagaimana kesehatan itu bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika ia kaya, bagaimana kekayaan hartanya itu bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika ia punya jabatan, bagaimana kebijakannya, keputusannya berpihak kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga layaklah dia itu dikenang sebagai orang-orang yang baik, dan layaklah dia bergelar sebagai orang-orang yang tashkurun. Kemudian yang ketiga, kita disyariatkan ibadah selama bulan Ramadan, ditempah, digembleng selama bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan itu memiliki arti pembakaran. Pembakaran itu kan penempahan, besi ditempah akhirnya tajam jadi senjata, emas ditempah akhirnya karat kualitasnya bertambah. Begitupun kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga manfaat ketiga daripada kita menjalankan puasa ini, menjalankan salat tarawih ini, bagaimana kita menjadi orang-orang yang disiplin tinggi. Ketika kita puasa, kita tahu bahwasanya imsak atau sudah masuk waktu subuh, start kita untuk memulai berpuasa. Maka kita nggak berani, walaupun kita belum minum, kita tahan sampai nanti maghrib. Begitupun ketika menjelang maghrib, walau kurang 1 menit, kita batuk, kita ingin minum, tapi belum waktunya, kita mampu menahannya. Maka diharapkan kita orang-orang yang ditempah ketika Ramadan dengan ibadah seperti ini, kita orang-orang yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kita perhatikan surat Al-Asr Bapak Ibu sekalian. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semua, siapapun di antara kita, lafi khusrin, sungguh dalam keadaan merugi. Kemudian Allah mengecualikan, kalau tidak ingin dianggap orang merugi, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Bapak Ibu, waktu yang Allah berikan kepada kita sama. Ketika kita bicara 24 jam, semua punya hak 24 jam. Cuma pertanyaannya, berapa waktu yang kita gunakan untuk amanu wa amilus solihat?
Berapa waktu yang kita gunakan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr daripada urusan dunia ataupun urusan yang lainnya. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan ibadah puasa, dengan ibadah sholat, kita diajarkan oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan menjadi orang-orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu sehingga kita tergilas oleh waktu. Harusnya kita yang mengatur waktu, tetapi kenyataannya kita yang diatur oleh waktu. Kemudian Bapak sekalian, ketika kita beribadah puasa, tarawih, tadarus, kajian seperti ini, harapan Allah kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki empati, memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat kelima, surat Al-Maidah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau kita merasa puasa kita berhasil selama Ramadan ini, maka ayat ini sebagai indikasi keberhasilan kita. Allah menyatakan, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau sudah muncul jiwa empati kita, peduli kepada saudara-saudara kita, berarti puasa kita berhasil Bapak Ibu. Kalau ternyata sama saja, yang sebelum Ramadan kita bakhil, pelit, ketika hari raya tambah pelit, berarti gagal kita puasa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Dan hakikatnya ibadah mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah itu bukan untuk Allah ataupun untuk saudara-saudara yang kita bantu, tapi semuanya itu akan kembali Allah kembalikan kepada kita. Mari kita perhatikan surat 16 ayat 97. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman, amalnya itu ikhlas karena Allah. Allah berjanji selama hidupnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diliputi kebaikan-kebaikan. Sahabat Nabi itu ada yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika datang perintah hijrah, ladangnya, tokonya, rumahnya, hartanya semua ditinggal. Dia hijrah hanya pakai baju yang dipakainya saja. Maka ketika nyampai di Madinah, oleh Nabi dipersaudarakan dengan sahabat Ansor yang kaya raya, tujuannya agar Abdurrahman bin Auf ini mendapatkan haknya atas harta yang ditinggalkannya. Dan sahabat Ansor itu membagi dua hartanya. Bahkan istrinya itu pun mau dibagi dengannya. Punya istri dua. Tapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Terima kasih, sudah cukup. Niat baik itu, saya hanya ingin ditunjukkan pasar. Dia nggak mau menerima pemberian itu secara langsung, tanpa ada ikhtiar, tanpa dari usaha tangannya sendiri. Singkat cerita, dia kembali kaya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia takut ketika nanti kekayaan itu akan menghambat hisabnya, akan memperburuk keadaannya di hadapan Allah. Sehingga
saat itu terjadi panen raya kurma. Banyak kurma-kurma yang busuk. Kemudian Abdurrahman bin Auf menyuruh seluruh karyawannya untuk membeli kurma-kurma busuk petani itu dengan harga normal. Akhirnya semua terbeli. Kemudian Abdurrahman bin Auf tanya kepada karyawannya, hari ini kita rugi berapa? Rugi sekian persen. Maka Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah, dengan kita berkurang harta ini, semoga berkurang nanti pertanggungjawaban saya di hadapan Allah. Kemudian beberapa hari datang dari Yaman dan Mesir sekitarnya, bahwa di sana tertimpa suatu penyakit mewabah dan obatnya itu hanya kurma busuk. Akhirnya kurma itu dibeli dengan harga melambung tinggi. Kemudian Abdurrahman bin Auf mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari yang ia korbankan sebelumnya demi menyelamatkan petani yang saat itu panen raya yang kurmanya busuk. Ini pertanda Bapak sekalian, ketika di dunia Allah pun menjamin kebaikan-kebaikannya kita lakukan. Lantas bagaimana nanti di akhirat? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Balasan terbaik itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga kita menjadi juara dalam kompetisi Ramadan ini, dan semoga tarbiyah Ramadan ini mampu kita jalankan dalam kehidupan di luar Ramadan, sehingga kita berharap semoga kelak ketika ajal tiba kita akan membawa bekal yang terbaik. Bekal terbaik itu adalah takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.